Oke guys, ketemu lagi tentu dengan cek volta. Saya habis ganti kondensor, bisa Anda saksikan video dari awal. Tetapi tidak itu, saya akan tes, ini baru cabut kira-kira 5 menit, kemudian saya akan tes berapa menit ini suhu yang setelah saya isi freon ini. Ya, setelah isi freon, bukan bermalam-malam. Dan data tadi, ini tentu dingin sudah menyeluruh, kemudian ampere tidak saya ukur. Apakah ini tepat bahwa dingin di evap ini setelah saya tutup kemudian saya baru ukur ampere, sudah saya catokin, apakah benar ini sama. Kemudian suhu saya akan ukur misalkan 10 menit saja, ini sudah sampai berapa. Anda saksikan ini, saya masukin. Oke. Saya akan colokin ampernya ini ya. Maksudnya hanya ngecek suhu ini berapa, tapi kan ini tidak lamanya, sebentar saja. Dan ampere ini terutama ini, apakah sesuai ini? Tadi tidak saya tak ampere, sekarang menggunakan tang ampere. Apakah sudah hidup? Oke. Start ini gampang. Ampernya berapa itu? 06,06 ini. Ini luar biasa ini. Jadi sama ini. Data asing di evap ini tentu sama dengan startnya gampang dengan ampere. Saya akan tunggu dulu berapa menit, saya akan tutup kira-kira 10 misalkan. Ini suhu sampai berapa ini, posisi panas itu jarumnya ya. Oke, kita tutupin. Kapan isi freon saya unggah untuk Anda. Tekanan sekian, tutup, lihat di evap, kemudian berapa lagi, buka, tutup, tekan. Coba tes lebihin, kemudian kurangin, tambahin. Ini nggak modal banget, tinggal buang dikit. Ini beres perkara bahwa kalau pemula akhirnya bisa trik ini bahwa ngisi freon ini seperti ini. Tidak dibuang, kemudian harus ditambah. Ini Anda saksikan langkahnya. Saya sudah cek bahwa ini temperatur suhu ini ya. Ini baru 10 menit. Ini suhu jadi tidak bisa nih dipantau, artinya ini harus lama ini ya. Tapi jelas ini sudah asing semua, jadi seperti itu. Ngebulnya luar biasa, jadi seperti itu guys. Oke, ini yang disebut ngisi freon dan ampere tetap. Tuh kalau Anda lihat 06, Oke guys, ini jelas kemerucuk evapnya yang O besar ini ya. Tapi bukan untuk itu. Saya akan menguji tes dingin juga ini suhunya berapa ya. Ini kemerucuk tentu tidak dingin. Saya akan potong apakah ini freon ini benar-benar habis ini. Ini hanya angin nih, bau oli nih, Anda bisa lihat ini. Ini oli nih yang sudah naik, jadi bukan freon. Kalau seperti ini sudah pasti bocor ini. Ini bau oli, jadi saya akan uji bahwa filter ini, kalau ini tentu tidak dingin, tapi pernah dicolokin lama ini, sehingga oli ini sampai ke filter. Ya, logikanya seperti itu. Ini posisi dicolokin. Jadi ini angin yang keluar, ini saya akan tes juga, saya cabut. Saya akan uji bahwa benar atau tidak ini si oli sudah sampai ke filter. Kalau kondisi tidak dingin dicolokin terus, artinya ini bocor kondensor. Oke. Sudah warnanya tidak putih karena ini kena oli kemudian panas. Jadi ini bocor freon. Saya akan melangkah di depannya ini. Apakah benar
potong isap. Kalau pres ini isinya oli, keluarnya oli, ini sudah pasti bocor kondensor. Ya, saya akan potong jalur kondensor. Oke. Kalau ini saya colokin ngebulnya oli, ini pasti bocor kondensor. Saya akan potong dan saya akan colokin. Oke, saya akan colokin. Oke. Oke, ngebul oli. Oke. Tangan sudah basah karena oli. Oke, jadi ini bocor kondensor. Saya akan sambung pipa pres. Ya, pipa pres saya sambung. Hanya potong pipa isap kapiler. Saya akan sambung dulu. Sudah disambung ini. Kemudian saya hanya buka tekan, flashing seperti ini. Ini saya menggunakan 10U ini ya. Akan pasang kapiler. Kecil sekali. Sangat kecil. Sangat kecil. Oke. Akan las. Sudah disambung, kemudian tinggal tapi pisahkan isi metil dulu. Kira-kira 2 tutup. Ya, di pipa pengisian ini. Oke, hanya seperti itu saja supaya naik ini si metil. Ya. Sudah seperti itu.
pasang pengisian. Ini saya unggah tahapan pengisian freon. Jadi pertama ini lagi vakum, oke? Tahapan isi freon, makanya ini Anda saksikan. Setelah metil sudah, ini tinggal yang namanya vakum ini, oke? Kalau saya buka dulu vakum ini sudah habis, kemudian saya buka freon sedikit, kemudian saya tutup lagi. Ya, ini untuk buang angin terakhir. Oke, ini yang keluar freon ini. Oke, saya baru tutup. Tahapan isinya nih yang dimaksud. Berapa dulu? Oke. Kawat lasnya. Sudah saya tutup vakum ini. Ya, saya biarin sampai dingin dulu. Oke. Kira-kira sudah dingin. Ditekan freon ini nggak jebol, saya buka ini freon. Jadi ini tahapannya. Pertama buka ini yang diingat. Oke, saya buka freon. Oke, saya masih buka. Yang saya ingat ini, misalkan ngisi freon ini berapa U dulu, misalkan yang hangat. Ini misalkan 5 U ini yang hangat, saya tutup freon ini. Ya, saya tutup ini. Satu, untuk pastikan bahwa di dalam ini evap ini bunyi, kapiler ini tidak mampet. Ini hangat pipa pres misalkan. Ya. Oke. Kemudian pipa kondensor yang dari awal ini hangat ini. Ini kira-kira 5 U ini. Ya, 4 U ini, 5 U ini yang sudah hangat. Artinya freon ini belum full, tapi ini bisa dipastikan di dalam ini tidak mampet ini. Ya, kalau ada hangat, karena freon baru sedikit ini. Biarin saya sirkulasi, kemudian dipegang kapiler pun ini sebenarnya getar ini, kalau ada freon berjalan. Ini belum hangat ini, di atas. Memang ini baru kira-kira 5. Saya akan buka lagi nih freon, tambahin maksudnya. Oke, jadi caranya seperti itu. Tetapi dari data ini bisa dipastikan ini kapiler ini lancar ini. Sambil isi, saya sambil pegang ini. Level di atasnya ini semakin hangat apa tidak, ini maksudnya seperti itu ya. Ini semakin hangat. Oke, jadi dari bawah ini ke atas ini hangat semua ini. Saya tutup tentunya. Tutup ini untuk pastikan bahwa di dalam seperti apa ini. Walaupun belum dingin, ini hanya untuk pastikan ini. Saya tutup. Oke. Akan lihat di dalam bunyinya seperti apa. Bisa dengar bahwa ini bunyi, berarti lancar. Di atas sudah ada dingin.
sudah ada di ini suara kapiler. Sudah sampai sini dinginnya ya. Ada dingin ini asam asing seperti itu. Ini sudah, jadi ini saya biarin. Oke, tahapannya ini. Misalkan ini filter sudah anget ini. Pipa isep ini sedikit dingin. Kondensor sudah anget semua. Saya tinggal kurangin saja misalkan ini. Saya kurangin saja misalkan. Untuk baca di dalam. Asing seperti apa ini. Saya kurangin ini. Untuk membaca di dalam asingnya seperti apa. Semakin hangat misal karena dikurangin, ini asing bisa dibaca ini. Akan lihat dengan senter. Sudah ada kabut, oke. Walaupun masih berjalan belum semua, tapi ini sudah ada kabut. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Saya lagi kurangin, ngetesnya seperti itu. Misalkan kurangin, bisa lihat nih di dalam bahwa dikurangin seperti apa. Oke. Udah ada kabut, tinggal sesuaikan. Jadi seperti itu. Misalkan saya tambahin, jadi ini untuk belajar ini. Buang freon nggak apa-apa, tambahin juga nggak apa-apa, ntar buang lagi. Misalkan seperti ini. Saya buka ini. Saya akan raba di dalam seperti apa, dinginnya berubah atau tidak, pindah atau tidak, geser atau tidak. Saya akan tempel ini, geser atau tidak ini. Ya. Anda bisa lihat itu. Ini dinginnya bergeser ini, jadi menyengat di tangan. Tuh embunnya aja kelihatan. Kira-kira seperti itu. Ntar saya akan tutup freon.
dengerin berjalannya yang namanya tidak mampet. Ini bisa dilihat dingin ini sudah geser, tinggal tambah kurang. Ini ditutup sudah pasti dingin ini sampai full ya. Saya akan tes tutup, sebentar ya. Tes isi sepenuh mungkin. Ini filternya sudah panas, coba kurangin, ternyata ada eshing di evap dulu ini 5 menit atau berapa menit, geser atau tidak. Kalau ternyata tetap misalkan 40 cm atau sebelum baik, baru setelah dibuka nggak masalah. Ini saya lihat ini, saya tambah kurang, ini hasilnya ini. Ini sudah dingin semua. Jadi si brown ini gampang. Sudah sampai sini, kalau dingin menyengat, tutup, tes eshing geser enggak ini. Sini. Ini sudah pasti di atas ini sudah menyengat, sudah tutup. Pasti akan ke atas ini. Ya. Saya kurangin dikit misalkan. Saya kurangin ini. Akan tutup. Tutup. Oke. Sudah saya tutup. Saya akan tes cabut dan colok lagi. Saya akan gunakan termometer ini. Ya. Sudah dingin, belum dingin. Ntar. Padar di dalam, saya lihat lagi. Oke. Itu tuh. Saya akan tes cabut ya. Kualitas yang seperti ini.